Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pelajaran SKI, yang mana SKI ini diampu oleh Ibu Kartini. Judulnya Sejarah Singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang sahabat Nabi, juga menjadi khalifah kedua dari empat khalifah ar-Rasyidin. Adalah seorang sahabat Rasul yang utama, namanya harum dan melampaui lebih dari separuh zamannya sendiri. Bahkan sampai kini, siapakah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, ia memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Terlahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Orang tuanya bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraisy dan Hatamah binti Hasim. Keluarga Umar bin Khattab sebagai tradisi keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis. Pada masa membaca dan menulis merupakan suatu yang jarang. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Sebelum Islam, sebagaimana tradisi kaum jahiliyah Mekah, saat itu Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Sebagaimana yang ia katakan sendiri, "Aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku." Dia maju dan kemudian menyisir jenggotnya. Mabuk-mabukan juga merupakan yang umum dilakukan Umar. Sebelum memeluk Islam, Umar meminum anggur setelah menjadi Muslim. Ia tidak menyentuh khamr sama sekali, sehingga ada kisah pada malam hari Umar bermabuk-mabukan sampai subuh. Ketika subuh beliau pergi ke masjid dan ditunjuk sebagai imam. Ketika membaca surah Al-Kafirun, karena ayat yang ketiga dan 4 bunyinya sama. Setelah membaca ayat kelima, beliau ulang lagi ayat tersebut yang ayat keempat. Terus menerus, akhirnya Allah menurunkan larangan bermabuk-mabukan yang tegas. Umar memeluk Islam ketika Rasul pertama berdakwah. Umar adalah salah satu seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluk Islam. Dikatakan bahwa pada suatu saat Umar berketepatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW saat mencarinya bernapasan dengan seorang Muslim, Nu'aim bin Abdullah.
yang kemudian memberitahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya ia murka atau marah. Di rumah Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana surah Al-Quran itu yang dibaca surah Toha. Ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya ketika membaca Al-Quran. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat dilihat. Kemudian menjadi sangat tergoncang isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga Umar bin Khattab. Umar adalah salah satu seorang yang ikut pada peristiwa hijrah ke Yasrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi. Ia ikut terlibat pada perang Badar atau yang disebut Uhud, serta menyerahkan ke Syria pada tahun 625. Putrinya yang bernama Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi khalifah. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasehat kepalanya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar ditunjuk menggantikan selama pemerintahan Umar. Kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Ia mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran, serta mengambil alih Mesir Palestina. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636. 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil. Bagian selatan, pasukan lebih besar pada pertempuran Qadisiyah tahun 636 di dekat sungai Efrat. Pada pertempuran itu jenderal pasukan Persia yang terkenal Rustam pada tahun 637, setelah pengempungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar melakukan banyak informasi secara administratif dan mengontrol di dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru dilakukan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaannya.
di seluruh kekuasaan Islam. Tahun 636 ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Ali mengadopsi gaya hidup dan penampilannya penguasa di zaman itu. Ia tetap hidup sebagaimana saat para pemeluk Islam masih miskin dan dianiaya. Pada sekitaran tahun ke-17, tahun ke-4 khalifahnya Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya memulai dihitung saat peristiwa hijrah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.